Halo, apa kabar anak-anak pada hari ini? Baik, Baik, Pak. Pak. Ya, mudah-mudahan Baik, Pak. kalian semua sehat ya. Iya, Pak. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan doa. Ketua kelasnya siapa ya? Pak Suwirkas ya? Pak Suwirkas, tolong dibawakan doanya. Siap, Pak. Siap. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita mulai dengan berdoa. Berdoa selesai. Ya, baik. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ya. Pak. Siapa yang tidak hadir anak-anak? Hadir semua, Pak. Oke, Pak Guru langsung absen aja ya, biar tidak terlewat sebentarnya. Pak Suwirkas, Hadir, Pak. Bu Ulan, Hadir, Pak. Pak Fauzi, Hadir. Bu Ulan Sari, Hadir, Pak. ya, Bu Asia, Pak Irfan, Pak. Hadir, Pak. ya, Hadir, Pak Pak. Indra. Pernah bolos, Pak. Oke, jadi Pak Guru mau sampaikan kita punya prosedur di dalam studio gambar atau lab karena berhubungan kita banyak peralatan elektronik, maka Pak Guru harapkan kalian jaga sikap, jangan lari-lari, banyak fasilitas yang mudah terbentur dan langsung rusak, kemudian kalian jangan melakukan sesuatu yang merugikan kalian maupun teman-teman kalian ya. Oke, baik. Pak Guru langsung saja ke materinya ya. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah menyangkut fondasi. Oke, sudah ada anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Ya. Pak. Mungkin ada yang mau menjelaskan apa itu fondasi dan slope? Siti, Pak. Saya, Pak. Saya. Fauzi, Deng. Ya, silakan. Satu-satu. Siti duluan. Saya. Ya, Pak Fauzi, silakan. Apa itu fondasi dan slope? Iya, Pak. Berebut. Iya, Ketua kelas. Malah Maaf, berebut. maaf. Ya, pondasi adalah Ya, silakan Pak bagian Fauzi. bangunan yang berada Ya. paling bawah dan berfungsi menyalurkan beban bangunan ke tanah dasar di bawahnya. Ya, benar sekali. Mungkin ada yang mau menjawab apa itu Siti, slope? Pak. Silakan Siti. Ya. Slope itu struktur dari bangunan yang terletak di atasnya pondasi dan memiliki fungsi untuk meratakan beban dari pondasi. Ya, baik sekali. Jadi kalian sudah pernah belajar kan untuk teori fondasi dan slope pada kelas 10 ya. Jadi ini Pak Guru cuma mau menambahkan secara mendalam tentang fondasi dan slope. Baik. Jadi fondasi dibagi menjadi dua, yaitu fondasi dangkal dan fondasi dalam. Kemudian untuk fondasi dangkal terdiri atas footplat setempat. Kemudian plat penerus, yang ketiga fondasi dalam adalah, jadi untuk materi ini Pak Guru rasa kalian mungkin sudah pernah dengar atau sudah pernah baca. Mungkin Pak Guru mau tanyakan kepada kalian apa itu fondasi dalam. Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Ulan, Pak. Ya, silakan Bulan. Jadi pondasi dalam itu yaitu merupakan struktur bawah suatu konstruksi yang berfungsi untuk meneruskan beban konstruksi ke lapisan tanah keras yang berada jauh dari tanah, Pak, di permukaan. Iya, baik sekali. Kalau fondasi dangkal, ada yang bisa jawab? Silakan. Saya lagi, Pak. Silakan. Saya. Kalau pondasi dangkal atau pondasi setempat adalah yang dibuat untuk kedalaman tanah yang tidak dalam, Pak. Ya, Yang biasanya digunakan untuk bangunan-bangunan tidak bertingkat atau bertingkat tidak lebih dari 2 lantai, Pak. ya, betul sekali. Jadi untuk fondasi dangkal ini biasanya dibuat untuk bangunan yang tidak terlalu tinggi. Karena apa? Struktur tanah itu sangat berpengaruh apabila ada tekanan yang berat di atasnya, sehingga kita menggunakan fondasi dangkal itu masih aman, kecuali kita menggunakan fondasi dangkal untuk tanah yang agak berawa atau berair ya, atau mengandung pasir yang tinggi. Itu kita bisa menggunakan perpaduan antara fondasi dalam dan fondasi biasa ya. Baik. Pak Guru lanjut saja, kita ke, nah ini adalah contoh fondasi setempat ya. Jadi di sini ada gambar fondasi, kemudian di atasnya itu ada slope ya. Jadi kemudian di bawah slope itu ada fondasi dan slope, fondasi yang berguna untuk memikul slope di atasnya.
Kemudian Pak Guru pindah lagi ke sini yang berikut. Nah, ini contoh fondasi penerus tadi ya. Ini gambarnya yang 3 dimensi dan gambar potongan. Jadi untuk materi ini Pak Guru akan masuk ke fondasi dangkal aja, karena nanti untuk pertemuan keduanya baru kita bahas fondasi dalam ya. Baik, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Ya. Ya. Jadi untuk fondasi dangkal itu ada macam-macam ya. Jadi ada diantaranya fondasi penerus, kemudian fondasi rafting, kemudian fondasi serang laba-laba. Jadi untuk fondasi penerus adalah konstruksi fondasi yang sering digunakan untuk bangunan gedung satu lantai ya, yang tadi sudah dijelaskan sama Ausi. Kemudian fondasi rafting adalah terbuat dari beton berulang yang berfungsi untuk meneruskan beban-beban bangunan di atasnya dan diteruskan ke dalam tanah keras. Seperti yang sudah disampaikan awal paragraf bahwa fondasi rafting ini sudah banyak digunakan di daerah-daerah yang memiliki kadar air yang sangat tinggi. Jadi untuk bangunan-bangunan gedung seperti hotel, rumah sakit, apartemen dengan jumlah tingkat di atas. Jadi dia juga mampu untuk membuat bangunan yang bisa lebih dari 2 lantai. Ya, jadi ini yang tadi Bapak maksudkan dengan perpaduan fondasi dalam dengan fondasi dangkal. Jadi di sini bagian bawahnya ini dimensinya itu diperlebar agar kanan ke bawah itu semakin melebar ke tanah. Kemudian untuk fondasi serang laba-laba adalah konstruksi serang laba-laba, kombinasi konstruksi bangunan bawah konvensional yang merupakan perpaduan fondasi menjadi satu kesatuan komposit, konstruksi beton berulang. Kombinasi ini menghasilkan kerjasama timbal balik yang saling menguntungkan sehingga membentuk sebuah fondasi yang memiliki kekuatan jauh lebih tinggi dibandingkan fondasi dangkal lainnya. Ya, ini adalah slope ya. Seperti tadi sudah dijelaskan, slope adalah konstruksi bagian atas yang ada di atas fondasi yang berfungsi untuk memikul beban di atasnya dan meratakan ke atas fondasi dan fondasi meneruskan ke tanah. Jadi fungsi lain adalah dari slope adalah sebagai pengunci dinding. Ini yang paling penting ya, sehingga jika terjadi pergeseran tanah maupun gempa, ya pergeseran tanah disebabkan karena gempa ya, itu dia menahan sehingga dinding tidak langsung retak kemudian pecah-pecah gitu. Jadi slope dibilang berfungsi untuk memikul beban dinding sehingga dinding tersebut duduk pada struktur yang kuat agar tidak terjadi penurunan dan pergerakan yang bisa mengakibatkan dinding rumah menjadi retak atau pecah ya. Jadi selain slope ini dia berfungsi sebagai itu, dia juga melindungi fondasi supaya tidak ada beban titik yang menyebabkan sehingga terjadi patahan pada fondasi. Apalagi fondasi penerus ya, fondasi yang biasa dibuat dari batu bela atau batu gunung. Kemudian di sini jenis-jenis slope. Jadi untuk slope biasanya berdasarkan besi, kemudian ada yang dari kayu, ada yang dari batu bata, ada beton bertulang. Jadi biasanya kita tahu slope hanya terbuat dari besi dan beton bertulang. Namun ternyata ada juga yang slope terbuat dari kayu. Jadi untuk dari kayu ini adalah untuk biasa membuat bangunan yang strukturnya memang menggunakan kayu. Sedangkan untuk batu bata sebagai material slope diklaim kurang kokoh. Meski batu bata memang bagus untuk struktur, batu bata memiliki sifat. Jadi ada daerah-daerah tertentu yang memang memanfaatkan ikatan-ikatan bata dan membuat seolah-olah menjadi seperti beton bertulang, tapi menggunakan bata ya. Tapi Pak Guru sendiri tidak merekomendasi untuk bagian kita, bagian Indonesia ya, apalagi di sini banyak terjadi gempa. Maka baiknya langsung menggunakan beton bertulang aja untuk slope-nya ya. Oke, jadi itu adalah materi tentang fondasi dan slope. Jadi sekarang Pak Guru, karena kita sudah menjelaskan bersama, Pak Guru sudah menjelaskan bersama dan kalian sudah menyaksikan, maka Pak Guru ingin kalian melaksanakan proyek ya. Kebetulan Pak Guru ada proyek ini disuruh untuk membuat dua model bangunan, yaitu bangunan pertama itu dia 1 lantai, sedangkan bangunan kedua 2 lantai. Jadi nanti di sini Pak Guru bagikan kalian menjadi kelompok. Jadi dari masing-masing kelompok akan mengidentifikasi kira-kira untuk bangunan 2 lantai kalian menggunakan fondasi apa, dan bangunan 1 lantai kalian gunakan fondasi apa. Jadi nanti pada pelaksanaan ini kita akan sepakati waktu bersama ya. Jadi supaya tidak terlalu lama untuk pengerjaannya, karena Pak Guru rasa kalian pasti sudah pernah memahami tentang fondasi dan jenis-jenis fondasi ini. Jadi untuk materi ini, materi KUG ini Pak Guru hanya mengulang ya, materi yang sudah kalian belajar pada gambar teknik. Oke, baik. Jadi kalian perhatikan untuk kelompok 1 adalah anggotanya Pak Suwirkas, Bu Bulan ini, Bu Siti. Kemudian kelompok 2
Bu Wulansari, Bu Haryati, Bu Asia, Pak Irfan, dan Pak Indra. Jadi nanti Pak Guru bagikan kalian LKPD. Di situ kalian boleh menggambar detail, kemudian detail fondasi. Kalian boleh menggambar sketsa saja ya. Kemudian kalian akan kumpulkan sama Pak Guru. Jadi kita sepakati dulu waktunya. Kira-kira berapa menit nih? Kalau gambar sketsa fondasi kira-kira berapa menit? 45 menit. Udah nggak lama Pak, Bisa ya? semenit 2 menit. Jadi Pak Guru langsung saja. Kalian langsung saja menggambar. Pak Guru kasih waktu 5 menit ya. Iya, Pak. Nanti baru kita bahas bersama untuk masing-masing gambar. Ayo. Siap, Pak. Silakan. Sudah? Udah Pak. Udah. Sudah. Sudah, Pak. Ya, sebentar ya. Kalau sudah langsung dibagikan ke Pak Guru ya, biar Pak Guru langsung di layar dan kita presentasi sama-sama. Nanti Pak Guru sebagai fasilitator ya. Kalian Baik Pak, sudah. Ayo. ya, oke, baik. Ini laptop Pak Guru agak lalut sedikit jadi mohon maaf ya. Iya Pak. Apa-apa, Pak. Ya. Ini adalah hasil gambar dari kelompok 1 ya. Fondasi biasa dan kelompok 2 fondasi food plant. Bisa disebutkan untuk kelompok 1 presentasi disebutkan bagian-bagian apa saja yang ada di fondasi dangkal ini. Yang fondasi biasa yang pertama, kelompok 1 perwakilan ya. Yang kelompok 1. Saya, Pak. Ya, silakan. Bagian-bagian pada fondasi penerus ya. Iya, Pak. Dari bawah ya, Pak. Dari Ya, bawah dari ada bawah. urugan pasir, terus ada batu kosong atau unstamping, terus di atasnya ada pasangan batu kali, terus di atasnya ada slope, Pak. Ya. Udah, Pak. Ya, bagus sekali. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 2 tentang susunan fondasi yang dikerjakan sama kelompok 1. Kira-kira susunannya udah benar atau belum? Sudah benar, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Ya. Jadi di sini Pak Guru perhatikan ada 3 batang. Jadi 3 batang ini adalah Pak Guru tambahkan ya. Mungkin maksud kelompok 1 itu batang ini untuk sebagai pancang ya, kayu. Biasa mereka gunakan bambu ya. Jadi biasanya pada tanah yang agak-agak basah sedikit atau agak lombok, mereka dengan cara dipaku ya, dipaku ke tanah, kemudian baru dihambur pasir dan dipasang batu kosong. Dan kemudian baru dibuat batu kali. Jadi untuk informasi mungkin batu kali sudah tidak digunakan ya, mereka sudah merevisi namanya menjadi batu belak karena mungkin dari pencinta alam biasanya tersinggung kalau kita menggunakan istilah batu kali. Mungkin takutnya kita biasa mengambil batu dari kali, kemudian kita menggunakan sebagai bahan bangunan sehingga terjadi pengikisan di sungai. Jadi nanti ke depan kita menggunakan istilah lain ya, batu belak atau batu gunung aja. Oke, yang berikut mungkin dari kelompok 2 presentasi tentang susunan gambarnya. Iya, Wulan, Pak. Ya, silakan Wulan. Jadi mulai dari bawah itu ada lantai kerja, lalu ada urugan pasir, ada unstamping, ada pasangan batu kali, ada seram, Pak. Mungkin satu saja, kira-kira siapa yang bisa jawab fungsi lantai kerja di bawah fondasi ini, gambarnya kelompok 2? Mungkin ada yang bisa jawab? Saya Pak, coba Pak. Ya, silakan. Untuk menahan air tanah gak naik ke atas, bukan Pak? Mungkin ada yang lain? Mungkin ada yang mau menambahkan? Izin, Pak. Ya, Mungkin silakan. lantai kerjanya untuk menahan beban pondasi-pondasi di atasnya serta bangunan yang ada di atasnya, Pak. Iya, iya, ya. Jadi lantai kerja itu pertama memang seperti Bu Asia tadi dia berfungsi untuk menahan ya kandungan air yang ada di tanah untuk tempat pijakan dari fondasi footplat itu sendiri. Kemudian yang kedua fungsi lainnya adalah meratakan bagian tanah, kemudian untuk gampang kita melakukan penyusunan besi karena saat merangkai fondasi footplat pasti tukang membutuhkan tempat yang kemudian untuk fungsi lain lagi untuk pengukuran tinggi dan tebal bagian platnya itu akan merata dan baik. Oke, bagus sekali. Jadi kalian bisa kembali ke tempat duduk. Oke, jadi Pak Guru langsung saja ke kesimpulan ya. Jadi mungkin dari kalian ada yang mau kasih kesimpulan tentang pelajaran kita hari ini? Belajar macam-macam pondasi Pak. Ya, bisa sebutkan salah satu fondasi yang kita pelajari hari ini? Batu kali Pak. Ya, mungkin ada lagi? Batu Ya, belah batu ya belah. Pak. Mungkin ada lagi?
yang mau menambahkan? Suatu tempat, Pak. Sedang Pak. Ya, susunan-susunannya Pak Guru harapkan kalian tahu untuk kalau saat kita melakukan perencanaan bangunan, kalian tidak salah dalam menyusun tahapan-tahapan dalam pengerjaan fondasi ya. Jadi apalagi untuk fondasi floodplaat tadi karena dia ada lantai kerja, kemudian floodplaat, kemudian ada fondasi penerus di atasnya. Jadi berfungsi untuk memikul slope juga ya. Jadi untuk kesimpulan kita hari ini bahwa apa yang sudah kita pelajari bersama itu tidak akan Pak Guru ulangi lagi supaya kita tetap maju, dan minggu depan kita akan membahas tentang fondasi dalam ya. Jadi di sini nanti ada banyak fondasi juga yang kita pelajari tentang apa saja fondasi-fondasi dalam. Ya. Baik, Pak Guru tutup saja pembelajaran kita hari ini. Pak Guru harap kalian selesai berdoa, kalian langsung membersihkan dan merapikan tempat duduk serta alat-alat elektronik yang nanti kalian gunakan, kalian rapikan supaya tidak terjadi kecelakaan ya di dalam ruangan. Apalagi ruangan kita banyak listriknya ya. Mungkin ketua kelas mau memimpin doa penutup. Baik Pak, teman-teman sekalian, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya, selamat malam. Malam, Pak. Malam, Pak. Terima Pak kasih. Guru. Pak. Ya, Hati-hati di jalan, Pak. ya sama-sama. Sampai ketemu ya pertemuan kasih, kita Pak. berikutnya. Ya. Ya, Pak. Anginnya dilihatin.